Oke, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dendi Sildianto dari media FBI Fokus Berita Indonesia. Kita berjumpa kembali sahabat semua. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi tenar dalam berita sekarang ini, yaitu terkait dengan Desa Jogarto. Apakah itu yang ada di dalam Desa Jogarto? Ya, ini nanti kita akan bahas bersama dengan teman-teman dari GMPK terkait kisruh 5 miliar tentang pemandian sumber takir Desa Jogarto. Kenapa bisa begitu? Ya nanti kita bahas dengan narasumbernya. Jadi saya harapkan topik pembahasan siang ini akan menjadi satu pelajaran, satu panduan bagi kita semua, bahwa kita itu sebagai rakyat, sebagai warga berhak untuk bersuara. Ketika terjadi sesuatu yang dianggap itu menyimpang, perlu kita bersuara. Contohnya GMPK ini. GMPK adalah suara rakyat. Jadi suara GMPK adalah suara rakyat. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja menemui para narasumber yang sudah ganteng-ganteng di posisi siang ini. Untuk kamera silakan dihadapkan ke narasumber. Oke. Jadi narasumber yang pertama yaitu Bapak Guntur. Bang Guntur Nugroho adalah Ketua GMPK Lumajang, Ketua GMPK DPD Lumajang, yang sekarang lagi ngetren di Lumajang, yang mana sangat kritis dengan segala sesuatu yang menyimpang dari aturan. Sesuai dengan namanya GMPK, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Ya, beliau inilah adalah pakarnya GMPK. Yang kedua yaitu Mas Matropi Yulianus, yang mempunyai jabatan Ketua Deputi Hukum GMPK Lumajang. Dan di sini nanti beliau berdua ini yang akan mengupas apa sih yang menjadi kisruh 5 miliar pemandian sumber takir Jogarto ini. Baik, untuk kita mengarah ke narasumber, untuk Mas Guntur dan Mas Ropi, bagaimana kondisinya hari ini? Gitu aja, sehat. Diharapkan selalu sehat. Ya. Jadi kita ditemani dengan rokok di depan masing-masing, juga kopi. Mari kita berdiskusi bersama siang ini, diskusi sehat. Yang sekarang inti pembahasan untuk siang ini adalah kebetulan Desa Jogarto. Monggo dipersilakan sebelum kita menginjak ke materi untuk Mas Guntur dan Mas Rofi. Mas Guntur dulu. Ya. Jadi berkaitan dengan polemik di Desa Jogarto, khususnya yang permasalahan tentang renovasi pembangunan pemandian sumber takir. Beberapa waktu yang lalu beberapa masyarakatnya mendatangi ke sekretariat GMPK untuk mengajukan hal tersebut. Hal tersebut bahwa ada keberatan dari masyarakat, yang terutama adalah masyarakat yang memiliki lahan-lahan di seputaran kolam tersebut. Sebenarnya kolam ini sudah lama ya, sudah lama tercipta. Akhirnya baru kemarin ini ketika ada percobaan atau ada kegiatan renovasi dan pembangunan yang terbaru dengan mengerahkan alat berat dan penebangan, pembersihan pohon-pohon yang ada di sumber takir di kawasan hutan rakyat itu, hutan desa maksud saya. Ini yang membuat kecemasan masyarakat, akhirnya mereka melaporkan kepada kami. Hari itu juga kami terima laporannya, kami catat, kami rekam gitu ya. Akhirnya kami turunkan besoknya dalam waktu secepat itu kami
kami segera turunkan tim intelijen kami untuk menelusuri apakah benar yang sesuai dengan pengaduan masyarakat itu. Oh, jadi GMPK setelah adanya pengaduan dari warga menurunkan timnya untuk investigasi ke lapangan, gitu ya? Ya. Terus yang perlu saya pertanyakan, hasil temuan investigasi di lapangan itu apa? Ya, ketika tim intelijen mencari fakta itu ke lapangan, memang akhirnya kami mendapatkan beberapa temuan dan bukti yang kita dokumentasikan. Memang di lokasi tersebut sedang ada kegiatan pembangunan ya yang dilakukan oleh beberapa orang dengan mengerahkan alat berat, memang ya, alat berat. Ada penebangan bambu-bambu, ada juga pohon-pohon yang ada di area situ. Seterusnya tim kami langsung bergeser kepada mencari data statusnya bagaimana dan sebagainya sampai kepada tim pelaksananya gitu ya. Oh gitu. Jadi untuk tim investigasi dari GMPK ini sempat turun ke lapangan ya, ke langsung ya di itu ya? Dua kali kita. Oh gitu ya. 2 kali untuk yang tim pencari fakta 2 kali. Setelah itu baru yang bagian tim investigasi yang langsung turun juga. Jadi terhitung sampai hari ini kita sudah 5 kali ya. 5 kali melakukan pendalaman pengkajian permasalahan ini. Seperti itu. Jadi memang sudah cukup keterangan dan alat bukti yang kami temukan sudah cukup untuk kami membuat pandangan hukumnya. Jadi memang banyak temuan-temuannya. Yang paling fatal memang adalah yang kami rumuskan terjadinya memang undername, penyalahgunaan wewenang, tidak menggunakan nama tidak melibatkan pemerintah dan sebagainya, termasuk perizinan. Itu yang terjadi di sana. Baik. Jadi yang Mas Guntur sampaikan di sini tadi yang saya simak ada penyalahgunaan wewenang, Ya. terus perizinan, dan satu lagi kayaknya ini yang perlu saya tanyakan lagi nih terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi. Jenengan mengatakan penyalahgunaan wewenang. Nah ini yang menarik. Siapa kira-kira ini yang menyalahgunakan kewenangan ini ya? Ya, sesuai dengan porsi GMPK. GMPK ini adalah social control dari penyelenggara negara, penyelenggara negara, keuangan dan ekonomi negara. Tentunya yang berpotensi masuk ke dalam ranah hukum tipikor itu adalah kewenangan dari para pejabat penyelenggara negara. Dalam hal tersebut kita telusuri, kita lakukan investigasinya, kita lakukan pendalamannya. Ya memang ada penguasa wilayah ya atas karena jabatannya sehingga membuat kesewenang-sewenangan dalam melakukan keputusan, mengeluarkan surat-surat keputusan yang sehingga dari surat keputusan tersebut menghasilkan kerugian pada masyarakat dan keresahan. Ini berkaitan dengan tupoksi ya, berkaitan dengan tupoksi peraturan yang sudah disampaikan yang diatur oleh pemerintah. Jadi untuk temuan GMPK terkait penyalahgunaan kewenangan, kalau menurut hemat saya, pandangan saya kira-kira kalau boleh saya menyebut ya, apakah di situ kadesnya, sekdesnya, ketua bumdesnya, atau timlaknya, itu yang menurut GMPK bagaimana? Ya. Kalau secara keseluruhannya sebenarnya jadi begini. Sebelumnya itu bahwa sumber takhir itu dikelola oleh BUMDes. Dikelola oleh BUMDes ya. Dikelola oleh BUMDes, tentunya berjalan sedemikian rupa. Keuangan sistem manajemennya juga ternyata bergulir. Jadi hasil dari perolehan pendapatan kolam pemandian itu ternyata dibuat untuk pengembangan sehingga manajemennya kosong, tidak dibuat untuk, tidak ada SHU dan sebagainya, kontribusi terhadap desa. Nah ini ternyata ada pihak ketiga swasta ini yang tidak lain adalah masyarakat desa itu juga yang kebetulan dia sebagai orang yang memiliki dana
memiliki dana mungkin tertarik dan menawarkan diri atau bagaimana itu untuk melakukan kerjasama sehingga nilainya nggak main-main, nggak tanggung-tanggung, nilai yang diiming-imingkan untuk mengelola pembangunan sumber akhir dari donatur atau pihak ketiga ini sampai 5 miliar. Nah, sampai 5 miliar. Dari hal inilah mungkin apa namanya, sebagai manusianya, jiwa manusianya ini muncullah tanda kutip tadi keinginan untuk mencoba ikut menikmati di kegiatan ini, karena memang 5 miliar bukan uang yang kecil, sehingga niat untuk merenovasi dan melakukan pembangunan dengan dengan perjanjian pembagian hasil itu dilanjutkan kepada pemerintahan desa. Nah, ini mulailah terjadi sedikit akal-akalan yang akhirnya kami temukan bahwa ternyata ketika kami mengambil keterangan kepada ketua BUMDes, ternyata ketua BUMDes tidak menyetujui tentang renovasi dan pembangunan ini, tidak menyetujuinya. Namun ada kepala desa mengumpulkan beberapa orang yang kalau saya lihat dalam musyawarah itu ada BPD juga, ya, ada, terus dari unsur BUMDes juga ada, ya ketua sendiri waktu itu diundang. Tapi tiba-tiba di dalam pelaksanaan BUMDes musyawarah itu, sebagai tim pelaksana yang ditunjuk adalah bukan dari struktur pelaksana operasional BUMDes sesuai dengan aturannya. Padahal pemandian itu sudah dikelola oleh BUMDes sebelumnya, tetapi ketika ada support suntikan dana yang 5 miliar ini itu masuk, ternyata kepala desa membuat tim baru, ada 7 orang. Wajah-wajah baru semua ini 7 orang ini ya. 7 orang. 7 orang baru yang miris sekali, ada keterlibatan keluarga Kades juga, ini karena kesempatan mungkin ya. Oh gitu. Sebagai pengelola ini kan artinya yang akan nanti manajerial, yang akan menguasai sistem sampai ke mulai dari perencanaan hingga sampai kepada kegiatan itu, kolab itu sampai selesai, sampai kepada kegiatan selanjutnya. Jadi manajemennya, jadi mereka yang mengatur keuangan dan sebagainya berkaitan dengan pemandian itu. Jadi memang pembagiannya juga lumayan menggiurkan. Yang ditawarkan oleh pihak pengembang itu pihak ketiga itu 70-30 BUMDes, 70-nya pemilik modalnya. Nah, ini yang menjadi sorotan kami adalah bukan BUMDes hanya dibuat bendera saja, namun orang-orangnya yang dimasukkan ke dalam tim pelaksana operasional ini tidak ada satupun yang orang-orang BUMDes. Nah, ini yang jadi masalah, dan mereka di SK-kan oleh kepala desa. Ini yang berpotensi yang kami sebut dengan penyalahgunaan kewenangan. Padahal undang-undang peraturan BUMDes itu sudah ada. Mereka dalam undang-undang BUMDes itu, mereka badan usaha milik desa itu sebagai kepala desa itu hanya sebagai penasehat dan pembina saja, tidak bisa memberikan intervensi keputusan dan sebagainya. Seharusnya pihak ketiga itu MOU-nya dan menentukan segala MOU, keputusan penentuan pembentukan tim pelaksana lapangan itu ya ditentukan oleh pengurus BUMDes itu sendiri. Oh ya, terima kasih. Terus ini dari yang Mas Guntur sampaikan tadi, ini terkait dengan BUMDes. Yang ini masuk kewenangan BUMDes sebetulnya ya, karena ini pengelolaan sebetulnya sesuai aturan harusnya BUMDes ya. Tapi fakta di lapangan beda. Nah, penunjukan ini. Nah, terus untuk masalah BUMDesnya, kalau menurut investigasi dari GMPK, apakah mereka sudah memberikan SK kepada 7 orang ini? Yang memberikan, tadi jenengan mengatakan yang memberikan SK dari Kadesnya ya, ke 7 orang ini pelaksananya. Terus BUMDesnya ini juga memberikan SK atau tidak? Oh tidak. Makanya ini jadi masalah, yang menjadi pokok masalahnya karena BUMDes ini digunakan hanya sebagai bendera atas nama supaya legalitasnya dapat kena gitu, karena tidak mungkin pihak ketiga itu kerjasama langsung dengan desa. Jangan di situ seluruh badan usaha itu dikelola oleh BUMDes. Maka bendera BUMDes ini dipergunakan
untuk sebagai topeng lah ya, untuk memunculkan legalitas supaya ini terlaksana secara benar. Iya, Namun apa namanya, mereka 7 orang ini sebenarnya dari Pok Darwis ya, dari Pok Darwis yang memang belum ada legalitas juga gitu ya. Iya, betul. Memang milik BUMDes. Nah, ketuanya BUMDes sendiri tidak setuju dengan rencana ini. Bagaimana dipastikan dia juga tidak akan mengeluarkan surat SK apapun tentang penunjukan pelaksanaan yang lapangan di pembangunan itu. Iya. Jadi dipastikan tidak ada keputusan dari ketua BUMDes untuk mewakilkan atau mendelegasikan berkaitan dengan kerjasama ini kepada pihak yang lain, baik itu Poldarwis ataupun siapa saja yang 7 orang ini. Oh, jadi di situ ya letak penyalahgunaan kewenangannya. Nah, terus ini ada informasi yang masuk sebelum kita melaksanakan live ini bahwa pelaku yang ditunjuk 7 orang ini di sini ada PNS-nya, juga ada kadusnya, juga ada istri dari kepala desa sendiri. Lah, itu menurut pandangan GMPK seperti apa itu? Ya. Keterlibatan mereka ini ya? Ya, itu yang saya sebut dalam pandangan hukum saya bahwa berpotensi memenuhi unsur KKN-nya di situ. Oh iya. Jadi KKN. Saya sangat disayangkan sekali penyelenggara negara, seorang ASN, PNS gitu ya, alat negara menerjang aturan-aturan seperti ini, itu tentunya pelanggaran kode etik ya. Nanti kita akan melihat perkembangannya karena ini sudah kita persiapkan lanjutan kepada pihak APH, para penegak hukum. Nanti APH yang akan merumuskan apa pelanggaran yang bisa dibebankan untuk mereka. Tapi yang jelas indikasi kami mencium adanya KKN dan niat jahat itu sudah mulai ada. Jadi kenapa orang-orang itu ternyata ya 7 orang itu ya lingkup aja, tidak menjabat apapun di keormasan atau di lembaga kelompok masyarakat di situ, juga apalagi bukan anggota BUMDes, tetapi orang-orang luar yang notabene menurut informasi ya sebenarnya orang-orang di lingkup sekitar para pendukung tim suksesnya kepala desa dulu gitu ya. Apalagi ada muncul kehadiran seorang istrinya kepala desa sendiri yang katanya sebagai ketua PKK gitu ya, sebenarnya nggak ada korelasi apapun berkaitan dengan ini. Ya masalahnya kan gini, kalau dari keluarga itu dimasukkan, kan nantinya endingnya ketika nanti menjadi hasil, ya kan dimakan oleh keluarganya juga. Nah, itu secara kemanusiaan. Ya ini adalah potensi-potensi kerawanan korupsi yang memang menggiurkan karena 30% dari omset yang akan diperoleh dari pembiayaan pemandian yang nilainya 5M ini saya kira memang luar biasa. Pembangunan 5M ini akan menjadi besar, bagus sekali di Lumajang. Dan kemarin aja waktu masih kolam kecil saja yang dikelola oleh BUMDes itu bisa tembus sampai satu harinya itu bisa tembus sampai 15 juta menurut BUMDes itu, apalagi jika dikembangkan per harinya. Kalau per harinya 10 juta saja dengan model yang lama itu berarti satu bulannya kan bisa sampai 300 juta. Kalau ini dikembangkan lagi otomatis omsetnya akan lebih besar lagi. 30% dari itu ya lumayan untuk menciptakan niat jahat dari orang-orang yang punya kepentingan di sana. Jadi pembagian SHU-nya dari saham-saham itu ya lumayan. Tentunya ini terkait dengan pemandian ini nantinya pasti akan berkaitan dengan Anda juga ya. Tentu. Ya, pasti kan ya, analisa dampak lingkungan itu pasti. Tapi kita bahas nanti saja. Sekarang saya pertanyakan dulu, sejauh mana sih GMPK menangani kasus ini? Gitu. Ya. Kami sebenarnya sudah masuk ke dalam area AMDAL itu, sudah masuk sebenarnya. Jadi tadi sebelum saya menanyakan, kami akan ulas bahwa pembangunan sumber takir ini sejak awal memang tidak ada AMDAL, tidak pernah ada izinnya sama sekali, gitu ya. Jadi kami sudah koordinasi apakah ini kawasan perhutani, apakah ini kawasan kehutanan, punya dinas atau dinas kehutanan provinsi atau kabupaten. Ternyata kami sudah hubungi. Kami kemarin langsung bergerak ke kawan-kawan Asper, juga ke kehutanan berkaitan dengan status sumber takir itu. Mereka ternyata memang statusnya adalah milik hutan desa, hutan desa. Namun milik siapapun itu berkaitan dengan pembangunan gitu ya, yang memang berpotensi berdampak terhadap lingkungan, apalagi itu statusnya adalah hutan desa.
yang memang adalah penyangga sumber air di sana. Terdapat air yang memang diperuntukkan untuk aktivitas masyarakat. Iya. Sangat penting sekali. Dan ini tentu dalam perencanaan dan persiapan pembangunan sebelum melaksanakan itu harus ada analisis kajian-kajian dampak-dampak lingkungan yang bisa berpotensi terjadi atas renovasi dan pembangunan itu. Dan ini tidak dimiliki oleh mereka. Ini yang kami juga masukkan dalam laporan kami berkaitan dengan AMDAL. Jadi mereka terlalu gegabah mulai melakukan sudah bekerja, sudah melakukan penebangan, pembabatan, pembersihan dan sebagainya, sudah mulai penggalian juga. Sebelum ada perizinan yang harus mereka lakukan. Tapi sudah mulai ya kegiatannya. Sudah ada seminggu. Hebatnya. Terus ini, Mas Guntur, terkait dengan yang jenengan tadi mengatakan masalah legalitasnya, legal standingnya ini belum jelas. Nah ini yang jenengan maksud yang mana ini? Tentunya analisa dampak lingkungan itu yang pertama harus dilalui ya kajian dari SPPL, dari LH ya. Oh, iya. Ini nanti akan memberikan referensi apakah pekerjaan tersebut, bagaimana dampaknya, apakah diakses oleh mereka. Mereka pasti dinas lingkungan hidup pasti akan memberikan pandangan-pandangannya. Tentunya memberikan batas-batasannya, yang mana yang boleh dikerjakan dan terus dari kawan-kawan yang lain, yang paling penting adalah ini kan satu pintu sekarang, satu pintu kepada dinas penanaman modal. Kalau dulu PT namanya, ini yang memiliki kewajiban mengeluarkan perizinan namanya IMB itu tadi. Oh ya, tadi sebelum acara dimulai ada yang bisiki saya itu Mas Guntur, bahwa katanya untuk legalitasnya BUMDes ini belum jelas itu. Ya. Apakah benar ini? Ya, jadi legalitas BUMDes memang selama ini bukan belum jelas ya. Si ketua BUMDes sendiri, bahkan tim laknya yang baru yang ditunjuk versi kepala desa itu pun tidak memegang apapun legalitas itu. Jadi mereka mengakui ya kalau memang tidak memegang apapun. Jadi kesepakatan itu hanya semuanya data itu terkunci di kantor desa saja. Ini juga adalah maladministrasi ya, kurang tertibnya administrasi desa. Jadi setidaknya notulen hasil seluruh rapat itu, seluruh musyawarah itu harus terbuka untuk publik. Oh iya, betul. Terbuka untuk publik. Apalagi peserta-peserta yang ikut minimal mereka harus mendapatkan lembaran kopi salinan dari hasil rapat. Kalau itu memang di SK kan ya mereka harus masing-masing memegang SK. Jadi ini kekuatan hukumnya. Tetapi kemarin dari seluruh yang terlibat itu tidak ada satupun mereka pegang apapun. Bahkan perencanaan kerja itu mereka tidak bisa menunjukkan set plan-nya, perencanaan bagaimana gambarnya, apa yang harus seperti apa pembangunannya, RAB-nya bagaimana, tidak ada sama sekali, tapi sudah ada pekerjaan. Ini saya kira benar-benar sangat memprihatinkan, yang terlibat banyak orang-orang pintar di sana, banyak penyelenggara negara di sana yang melakukan pekerjaan ini, tetapi prosedur-prosedur ini banyak yang ditabrak. Ini gini, mungkin menurut hemat Kades Jakarta, orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang pintar dianggap pintar, ya mereka itulah orang 7 orang yang lingkupnya sendiri itu yang dianggap sanggup mengelola itu. Itu mungkin ya, itu pandangan dari kepala desanya. Tapi secara keseluruhan saya melihat Jakarta itu potensinya bagus dan warganya itu pintar-pintar loh, canggih-canggih loh. Ya. Kenapa harus mereka ini yang ditunjuk gitu kan? Ya. Jadi begini, apapun ceritanya, apapun dalihnya terkait permasalahan ini, yang tadi Mas Guntur mengatakan ada PNS-nya, ada kadusnya, istri kadesnya, ya seharusnya ini dikuasai oleh warga yang mempunyai potensi dan dia tidak merangkap jabatan kan gitu ya? Ya jadi banyak memang yang ditabrak terkait dengan undang-undang desanya juga mereka. Bagaimana sih tupoksi larangan kepala desa dan perangkat desanya ini mereka juga tidak mengindahkan. Terus juknis pedoman tentang BUMDes juga mereka tidak pelajari. Jadi patut dan kami sangat layak untuk menduganya bahwa ya karena 5M inilah yang membuat banyak. Karena kalau mereka bikin orang ngiler ya 5 miliar siapa yang nggak suka akhirnya beberapa aturan ditabrak ya karena 5 miliar inilah. Iya.
Yang lebih miris sebenarnya gini Mas Dendi. Iya. Jadi yang lebih miris adalah, yang paling fatal buat saya adalah warga yang ada di sekitar pemandian itu tidak ada satupun yang dilibatkan dalam hal perencanaan hingga pembangunan. Mereka nggak tahu kalau ternyata ini mau dikembangkan. Ini yang paling miris, padahal mereka adalah yang berjejer langsung di lokasi itu. Loh ini kan buat saya kan apa namanya ngawur ini kan gitu ya. Ngawur sekali. Iya. Ada apa sebenarnya? Kenapa warga tidak dilibatkan? Ini tentunya apa namanya hal yang seperti ini akhirnya memang ya tidak salah, akhirnya membuat gejolak karena ini kasat mata. Iya. Sebetulnya kalau toh memang ini bisa terjadi dan berjalan, itu kan seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan perekonomian rakyat kan gitu. Prinsip dari bumi sendiri seperti itu. Seharusnya kan seperti itu. Ya. Ya setidaknya warga sekitar lokasi itu wajib dilibatkan, dilibatkan kan gitu, Mas ya. Setidaknya kalau tidak bisa dilibatkan dari kemampuan mereka dalam pembangunannya. Koordinasi lah. Ya, koordinasi. Ya betul. Koordinasi, harus ada pemberitahuan karena mereka ini terdampak langsung. Iya betul. Terdampak langsung. Baik, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya yaitu kepada Mas Robi, Deputi Hukum GMBK. Ini ada salah satu warga Jakarta. Sudah terhubung belum? Ini yang akan memberikan masukan, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan siapa beliau. Masih belum tersambung, sambil menunggu sambungan. Yang pada intinya sekarang sumber takdir Jakarta menjadi polemik dan GMBK mengawal itu karena tupoksi GMBK adalah kontrol sosial, corong masyarakat, dan berawal semuanya dari warga sendiri. Jadi warga Jakarta yang mengadu ke GMBK, dan ternyata setelah dilaksanakan investigasi turun ke lapangan memang kenyataannya seperti itu. Belum nyambung juga ya? Oh yes, nanti kita lanjut aja. Baik Mas Guntur, terima kasih. Sekarang kita berlanjut kepada Ketua Deputi Hukum GMBK Mas Matrofi Yulianus Sarjana Hukum. Jadi menurut pandangan Mas Matrofi terkait permasalahan polemik sumber takdir ini yang kisruh 5M ya, saya sendiri kalau dibagi pun ya juga mau sih 5M. Siapa yang nggak mau 5 miliar ya. Menurut pandangan hukum dari GMBK yang di sini bidangnya Mas Matrofi itu bagaimana? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah banyak dijawab oleh Pak Guntur ya. Cuma saya sedikit menambahi, yaitu tentang menyoroti aturan-aturan hukumnya. Aturan-aturan hukum mana yang dilanggar dan mana yang telah dilaksanakan. Jadi di situ kan ada peristiwa hukum dan ada akibat hukum. Peristiwa hukumnya ini sudah terpenuhi apa belum? Kan seperti itu. Contohnya tadi masalah BUMDes aja soal legalitasnya ya. Iya. Soal legalitas itu kan menurut dari intelijen yang kami turunkan, itu kan belum memenuhi syarat mutlak berdiri sebagai BUMDes ya. Sebetulnya kalau memang legalitas belum ada, tidak boleh dilaksanakan pembangunan. Itu ya? Tidak boleh. Gitu. Jadi menurut kacamata hukum, menurut Mas Matrofi, ini sudah menabrak aturan. Nah, kira-kira nih ya, untuk selanjutnya kira-kira kalau ditempuh jalur hukum, langkahnya dari bidang hukum selanjutnya seperti apa nantinya? Tentu kita akan membuat pandangan-pandangan hukum dan kami sampaikan kepada APH yang nanti menangani masalah ini ya. Iya betul. Itu nanti yang ada temuan pelanggarannya di mana, itu kan kewenangan dari APH sendiri. Kalau kami tentunya udah kami persiapkan pasal-pasal aturan-aturan yang telah dilanggar dari peristiwa hukum ini. Ya, terima kasih. Sudah terhubung kan? Baik, sekarang kita mengarah ke Jakarta. Ini ada warga yang mau menyampaikan sesuatu kepada kita. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kita Pak dari GMBK yang sekarang mengadakan live
Ini mau wawancara sebentar lah, diskusi dengan Bapak melalui telepon. Ya. Jadi terkait dengan yang dimaksud kisruh sumber takir ini. Ya. Kira-kira menurut pandangan Bapak, apa sih yang menjadi permasalahan sebetulnya di warga, Pak? Sebetulnya yang dilarang itu si sumber takir, ya itu sumber itu air. Oh gitu ya, masalah air. Pertama air. Oh gitu ya. Terus ini, apa benar Bapak warga yang memiliki lahan di daerah dekat sumber takir? Halo? Iya Pak, halo? Halo? Halo ya. Apa jenengan yang memiliki lahan di dekat sumber takir, Pak? Ya. Oh iya. Berarti jenengan yang merasakan dampaknya dari pembangunan sumber takir ini, Pak ya? Ya. Ya berkaitan dengan masalah yang jenengan sampaikan tadi adalah air, Pak ya? Ya, airnya itu kalau dibangun ya nggak mencukupi yang ladang, Pak. Iya. Berarti selama pembangunan ini untuk pengaliran air itu nggak lancar itu, Pak ya, intinya, Pak ya? Ya. Terhambat oleh pembangunan itu, Pak ya? Ya, itu permasalahan ini pengerusakan alas itu, Pak. Oh, jadi dampak dari pengerusakan alas itu. Nah, terus selama ini, Pak ya, mohon maaf ya, Ya. warga sekitar lokasi, ya termasuk jenengan ini, sebelum Ya. pelaksanaan pembangunan itu apakah pernah diajak koordinasi, diajak diskusi, atau bagaimana? Tidak ada. Oh, tidak ada sama sekali, Pak. Hebat. Tidak ada, Pak. Iya, berarti sakti. Kadang jenengan berarti sakti, tanpa melalui prosedur harus diskusi dulu kepada warga terdekat, kan gitu toh. Nah, Ya. terus gini, selama ini untuk lahan jenengan atau tetangga dekat di lahan jenengan itu masalah pengaliran air pernah nggak sampai dalam satu hari itu mati total atau apa, itu pernah nggak, Pak? Hari ini musim hujan nggak pernah. Iya, nggak, maksudnya sebelum-sebelumnya, Pak. Nah, sebelumnya itu sebelum musim hujan itu pernah berkurangan. Oh gitu ya. Karena tentuan alas sumber takir dibangun. Iya. Terus ketika terjadi permasalahan itu pernah nggak dari warga itu menyampaikan keluhannya kepada Pak Kades? Belum pernah yang Pak Kades. Ya. Yang pernah itu urusan tetangga ladang-ladang. Oh gitu ya. Ya. Tapi ketika menjadi polemik di bawah atau terkait masalah air, tapi tidak Ya. ada respon ya dari desa itu, Pak ya, terkait itu, Pak ya, untuk penyelesaiannya, solusinya. Pertama solusinya itu, tapi kedua kalinya ya alas itu harus diberhentikan tetap tangan, Pak. Oh iya. Ya. Terima kasih informasinya. Apa harapan dari warga terdekat? Selesai belum? Ya, Pak. Halo? Belum selesai ini, belum. Oh belum. Silakan dilanjut kalau. Halo? Iya, halo. Ya, halo ya. Jadi apa harapan panjenengan warga seputaran lokasi nih ya yang terdampak langsung? Itu harapannya ke depan seperti apa, Pak, terkait pembangunan sumber takir ini? Mungkin harapan masyarakat ya kalau itu harus dihentikan. Dia harus dihentikan total supaya itu nanti kembalikan ditanami lagi pohon-pohon bisa nanti solusinya bisa jadi sumber lebih baik sumbernya lagi. Oh iya. Jadi intinya warga sekitar lokasi menginginkan dihentikan pembangunan itu, Pak ya. Iya. Oh gitu ya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, Pak? Ada izin dari sekitarnya itu. Oh iya. Kalau gitu terima kasih, Pak, waktunya. Iya. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Baik. Terima kasih ya. Oh iya. Terima kasih. Baik, itu tadi kita dengarkan bersama keluhan warga
yang terdampak langsung oleh pembangunan sumber takir Jogarta. Siapa dia kita tidak perlu mengulas itu. Yang terpenting adalah sekarang ada keluhan warga yang terdampak di seputar pembangunan sumber takir itu. Sudah jelas dan fakta warga menjerit, terutama terkait AMDAL. Itu tadi yang disampaikan, sampai pernah sebelum musim hujan mereka tidak kebagian air, kesusahan air, dan pernah menjadi gejolak di warga. Tapi itu pun tidak direspon oleh pihak pemerintahan desa. Itu yang terjadi warga. Mereka mengeluhkan, mereka menginginkan dihentikannya pembangunan sumber takir itu. Jadi itu Mas Guntur, tadi keluhan dari warga dengan langsung mendengar langsung seperti apa jeritan warga Jogarta terkait permasalahan itu. Tanggapan dari Mas Guntur seperti apa itu terkait itu tadi? Ya, saya sudah diskusi dengan kawan-kawan kepala-kepala PD ya. Iya. Tadi pagi juga saya sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di DPRD berkaitan dengan ini untuk bisa ikut serta dalam memikirkan permasalahan ini. Yaitu tadi bahwa satu kesalahan besar dari seorang kepala desa yang di Jogarta ini adalah tidak mengajak diskusi dulu masyarakat yang di area pemandian itu. Ini fatal buat saya, bahwa kepala desa itu adalah bapaknya masyarakat desa. Ya, betul. Jadi seperti itu. Jadi memang ini yang menambahkan dugaan kami berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan itu. Jadi saya pikir kepala desa Jogarta belum bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, berkoordinasi dengan masyarakat. Ini masyarakatnya sebagai kepala desa seharusnya mudah lah untuk mengajak diskusi mereka. Jadi kegiatan itu tidak dilakukan lebih awal sehingga. Sebentar Mas Guntur, saya potong, mohon maaf ya. Kalau Mas Guntur tadi mengatakan kepala desa tidak bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik, loh, ini kadesnya 3 periode loh. Ya berarti dia kan udah paham terkait itu Mas Guntur. Seperti kita ketahui, saya kira ini bukan rahasia umum ya, bahwa pejabat kepala desa di Lumajang ini adalah pejabat ketokohan gitu ya. Ketokohan dan masalah bagaimana sistem sistem demokrasi pilkadesnya saya kira sudah nggak umum lagi, bahwa yang menjadi kepala desa adalah yang banyak modal gitu ya. Sudah tentunya itu tidak bisa kita bahas di sini. Jadi menjadi kepala desa memiliki suara terbanyak itu kan sumbernya dari mana saja. Bisa karena memang modalnya banyak, upaya-upaya yang dilakukan banyak, bukan hanya karena prestasi. Di Lumajang ini pengamatan kami, kepala-kepala desa yang memang terpilih karena dasarnya prestasi itu sangat minim sekali. Rata-rata memang karena money politik. Jadi sekarang kita kembali ke Mas Matropi terkait upaya hukum, langkah hukum yang akan ditempuh GMPK untuk pengawalan kasus ini nantinya, apabila ini, mohon maaf ya, ini kan semoga dengan live ini bisa menjadikan perhatian baik dari pemerintah kabupaten, baik itu APH terkait permasalahan yang terjadi polemik di Sumber Takir Jogarta. Kira-kira langkahnya GMPK terkait upaya hukum yang akan dilakukan untuk mengatasi, meluruskan permasalahan ada di Sumber Takir Jogarta itu seperti apa? Ini ya, sebelum kita melangkah ke arah situ, saya cuma memberi pandangan aja ya, kalau bisa ini harus dihentikan dulu proses ini, proses pembangunan. Iya, karena menurut saya ini udah banyak aturan-aturan yang ditabrak. Yang paling penting itu menurut saya di sini bukannya masalah BUMDes atau apa ya, tapi soal lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini ini jadi apa ya? Kayak jadi sorotan dunia soal lingkungan hidup ini gitu. Iya. Betul. Dan untuk apa langkah GMPK selanjutnya? Tentu kita akan membawa ini ke ranah hukum. Apabila Kades dan yang terlibat di situ tidak mengindahkan apa yang telah kita ingatkan kepadanya. Jadi begini, tentunya GMPK mengambil tindakan langkah seperti ini
bukan bagian dari kemauan sendiri atau GMPK punya tendensi apa ya, tapi ini adalah suara dari rakyat warga Jakarta yang mengadukan ke sini ya. Dari itu termasuk bagian, tapi yang paling penting adalah kalau GMPK ini penegakan hukumnya dulu. Oh gitu ya. Jadi bukan karena dari suara masyarakat atau dari suara manapun ya. Iya. Tapi kalau kita udah melihat di sini ada pelanggaran, tentu ini harus kita tegakkan, kita luruskan. Oh ya, sesuai tupoksinya ya, kontrol sosial tadi ya. Jadi di sini bukan pihak memihak atau melihat siapa yang salah dulu. Ya. Tapi kebetulan Jakarta bertepatan diadukan ke GMPK oleh warganya terkait ini gitu ya. Ya, kalau tentu itu akan menjadi apa ya? Supply power buat kita, semakin semangat untuk membawa harus semangat, ya. Tetap semangat. Jadi begini, sebelum saya melanjutkan ke Mas Guntur, sebetulnya masa pandemi ini kita sama-sama perlu prihatin kan gitu ya. Jadi anggaran-anggaran yang dari negara semua dialihkan ke penanganan COVID dan lain sebagainya. Saya rasa ini terlalu miris ini adanya hal seperti ini, di mana di suasana yang lagi kita berduka atau bersedih, ini ada indikasi pemanfaatan situasi dengan berdalih untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, tapi ending-endingnya untuk dinikmati dari sebagian orang untuk memperkaya diri. Ya, saya rasa ini perlu diperhatikan oleh pihak PH dan pemerintah Kabupaten Lumajang, yang mana sekarang dari warga Jakarta sendiri tadi melalui telepon seperti itu keluhannya, ceritanya yang disampaikan melalui live ini. Mudah-mudahan ini bisa tersambung pada pihak-pihak yang terkait. Baik, kita kembali ke Mas Guntur. Semuanya sudah kita kupas, tapi ada sesuatu yang masih mengganjal bagi saya yang perlu saya pertanyakan. Selama ini apakah tim GMPK turun dan GMPK sudah pernah memberikan PH ya, pandangan hukum kan ya? Ya, sudah. Terus yang jelas dari pihak pemerintah Jakarta sendiri dengan adanya teguran seperti itu seharusnya ya merespon lah, bagaimana kan itu responsif lah ya. Tapi selama ini yang dilakukan pemerintah desa bagaimana? Tidak ada. Oh tidak ada. Jadi dari beberapa hari lalu sebenarnya sudah kita kirim surat pandangan hukumnya. Iya. Kami memberikan peringatan, kami tunjukkan poin-poin yang mereka langgar supaya segera untuk diperbaiki. Namun sampai hari ini pihak pemerintah Jakarta tidak merespon. Ya kami anggap tidak bereaksi atas hal ini. Jadi ini yang mendorong GMPK untuk melanjutkannya. Mungkin merasa kebal hukum, mungkin merasa sakti itu ya, bisa jadi ya. Tahu saya. Jadi apa yang dilakukan selalu benar dan akan selalu selamat. Ya. Mungkin beranggapan seperti itu ya. Wah bahaya juga ini. Terus ini kita kembali lagi ke pembahasan awal ini terkait masalah PNS ini yang menarik tadi ini, yang tanda kutip ada ketua pengelola ya. Di sini statusnya dia sebagai PNS. Tadi dengan tadi juga mengulas itu. Secara hukum dan secara aturan pemerintah, ini nanti apabila diteruskan, kira-kira sanksi yang harus diterimanya ketika berjalannya seperti apa? Nah, melihat unsurnya ya, lihat porsi masing-masing. Perannya dia sebagai apa? Kalau yang sudah saya cium, yang sudah kami cium seorang ini tadi, yang sudah kita putus, ini menjadi ketua pelaksana. Artinya bahkan dia sebagai penggagas ya, bahkan penggagas dan juga penghubung. Bahkan yang informasi yang terakhir dari intel kami bahwa dia juga sebagai pernah menjadi donatur juga di situ, penanam saham gitu. Jadi kita lihat nanti terlibatannya dia sebagai apa, tentunya berkaitan dengan apa pelanggaran yang terjadi ada dua opsi tentunya ya. Apakah dia akan dikenakan berkaitan dengan peraturan negara berkaitan dengan PNS itu sendiri, aparatur sipil negaranya, etiknya, atau nanti kalau memang pidananya muncul, saya pikir otomatis kalau misalkan seseorang ini sudah kena pidana di dalam aturan ASN sendiri bisa di apa namanya sanksi sampai hingga pemecatan kalau pidananya sudah memang didapatkan. Ya itulah makanya
manusia itu kan penuh dengan kekurangan, dalam arti kekurangan segalanya. Ya ini contoh kasus ini oknum tersebut dia sudah PNS, mendapat gaji tetap ya kan, yang informasinya juga sudah membuka praktek di rumahnya, tentunya terkait dengan nominal atau kebutuhan ekonominya saya rasa tidak ada kata kekurangan ini. Tapi kenapa sekarang ini masih ya tanda kutip, mohon maaf ya saya bilang serakah ini ya, dia terus menjadi ketua pengelola yang endingnya nanti menjadi penguasa di situ, yang jelas pasti arahnya menuju untuk memperkaya diri. Ini yang perlu disesalkan bersama. Lah menurut pandangan Mas Rofi yang dilakukan oleh oknum PNS ini bagaimana? Menurut saya sih ya, kalau itu sah-sah saja asal semua tahapan-tahapan itu dilalui, seperti musdesnya. Musdes itu kan adalah keputusan hukum tertinggi di desa. Kalau semua dilalui, perizinan dilalui, menurut saya itu tidak apa-apa. Kalau itu tujuannya untuk membangun desa ya, transparansi publiknya udah jelas, itu nggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau apa ya, ada bahasanya kong kali kong atau main mata di sini, yang ini yang kami khawatirkan seperti itu. Ya gini, permasalahannya oke lah kalau seandainya dia ini mempunyai kualitas terkait masalah pembangunan, oke kita apresiasi itu ya. Cuman yang perlu kita sesalkan bersama di sini, Jogarta ini sepertinya yang berpotensi cuma orang-orang itu aja, gitu kan kelihatan sekali seperti itu. Padahal di situ juga banyak sarjananya, tapi tidak digunakan. Yang menjadi pertanyaan ini kenapa sih orang-orang yang sudah mempunyai titel jabatan terus menjadi PNS lagi harus dilibatkan di situ. Itu yang perlu, yang sangat kita sayangkan sekali. Ya mungkin Pak Engginya itu mengambil inisiatif, mungkin ini orang yang berpengalaman mungkin ya. Pengalaman bidang kesehatan, bukan masalah pariwisata loh. Ya mungkin dalam ini kan ketua pengelola ya. Atau gimana? Ketua pengelola itu kan bisa menunjuk seperti anggotanya. Sebenarnya itu ya kembali lagi, sebenarnya yang harus kita soroti itu ya apa ya, peristiwa hukum awal itu. Oke, sekarang kalau kita bicara masalah prosedur, oke lah bisa disahkan. Cuman gini loh yang menjadi satu pertanyaan bagi saya ya. Dia ini PNS di bidang kesehatan, gitu ya. Terus sekarang menjadi ketua pengelola bidang pariwisata, kok nggak nyambung gitu loh. Apa mungkin nanti di sini nih akan diberikan vitamin biar sehat? Seharusnya kalau dia di dinas pariwisata, oke lah nyambung, ya kan? Dan seperti itu PU, ya bisa lah nyambung. Dinas kesehatan otomatis yang menjadi satu pertanyaan lah. Kenapa ini bisa terjadi? Baik, sebelum kita mengakhiri acara live siang ini, mungkin ada kesan, pesan, harapan apa yang akan disampaikan oleh GMPK. Jadi monggo disampaikan melalui Mas Guntur yang pertama. Apa yang belum disampaikan Mas Guntur sekarang silakan buka. Jadi kesempatan, monggo. Ya, jadi sebenarnya kasus Jogarta ini bukan yang pertama dan satu-satunya di Kabupaten Lumajang. Model-model KKN seperti ini ya, potensi-potensi kerawanan korupsi melalui KKN penunjukan hampir semuanya rata-rata biasanya itu kepala desa ketika sudah dilantik dan sudah menjabat sebagai kepala desa memiliki power. Biasanya langkah pertama yang dilakukan oleh mereka itu adalah yang pertama itu tentunya menjaring orang-orang dari BPD itu, dari orang-orang mereka, supaya ini BPD ini kan mendukung mendukung dari unsur masyarakat yang memang punya peran yang sangat penting berkaitan dengan keputusan-keputusan kepala desa. Ini hampir rata-rata kepala desa itu memilih BPD dengan cara yang seperti itu. Orang dekatnya mereka yang akan ini untuk memuluskan strategi niat jahat tadi itu. Zaman dulu mengatakan antek-anteknya krunya. Yang kedua yaitu janji politik. Janji politik tentunya yang paling diprioritaskan nomor 2 adalah tim kampanye dia dulu, tim suksesnya. Pasti hampir semuanya kasus yang ada di desa berkaitan dengan anggaran selalu yang terlibat itu saja, orang dekatnya kepala desa, tim suksesnya dulu, mantan tim sukses dan sebagainya. Karena ada janji politik yang memang harus dipenuhi oleh seorang kepala desa yang dulu menggunakan alat-alat keuangan dari masyarakat seperti itu. Dan dari ini yang tadi dari kita kerucutkan ini, diantaranya orang yang ini adalah mereka tim suksesnya semuanya ini.
yang mereka tunjuk tim sukses ada juga pemodalnya nih. Jadi mungkin di situ ada. Jadi saya harapkan ini contoh bagi yang lain bahwa masyarakat sekarang sudah mulai mengenal dunia IT. Masyarakat sudah mulai terbuka dengan kehadiran GMBK di Lumajang ini. Masyarakat sudah mulai memberikan trust kepercayaan kepada GMBK untuk membantu permasalahan. Jadi sekarang kami di 2022 baru awal ini sudah beberapa aduan yang masuk dari masyarakat. Ini kami bersyukur sekali bahwa kami menjadi mitra APH di Lumajang sudah mulai dikenal masyarakat dan dimanfaatkan. Jadi kami hanya mengingatkan kepada seluruh penyelenggara hukum yang ada, penyelenggara negara, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, bahwa sekarang masyarakat sudah sangat mengenal sekali apa itu medsos, mengenal sekali IT, dan sangat akrab dengan GMBK karena GMBK memang jaringannya luas. Tinggal kami ada di mana-mana gitu ya, di hampir semua desa. Meskipun tidak masuk dalam struktural, tapi kami pasang mata di sana. Tentunya mohon untuk seluruh penyelenggara pemerintahan ini mulai dari tingkat desa, mari bekerja dengan benar gitu ya, mulai merubah karena sekarang yang melakukan pengawasan ini sekarang sudah langsung masyarakat. Jadi saya harap GMBK akan terus bereaksi berkaitan dengan aduan-aduan dari masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat, kami himbau kepada seluruh masyarakat Lumajang sudah nggak ada zaman lagi sekarang itu harus takut dengan melaporkan pejabat-pejabat yang ada di desanya masing-masing. Apabila memang ditemukan ketidakadilan di sana, silakan bisa menghubungi baik melalui kami ataupun bisa melalui link OPD yang berkaitan. Saya kira itu mudah-mudahan nanti Jakarta segera selesai permasalahan ini. Tetap kami dorong, ini sudah kami jadwalkan dengan anggota Dewan, mulai dari ketua hingga Komisi AB yang menanganinya. Mudah-mudahan ini segera kelar, tapi yang penting bagi kami adalah apabila Anda memang telah melakukan suatu kejahatan, maka konsekuensi pertanggungjawaban itu yang harus Anda terima. Jadi kata maaf mungkin ya itu adalah sebagai manusiawi, tetapi yang paling penting adalah efek jerah supaya tidak dilakukan oleh yang lain. Jadi kami tetap ini akan terus kami proses. Baik, untuk selanjutnya Mas Robi, untuk harapan ke depan, mungkin pesan terkait dari ini. Tapi tentunya kita berharap janganlah ini nanti menjadi satu percontohan ya, desa percontohan tentang permasalahan atau tentang pelanggarannya. Jadi kita berharap ke depannya ada perubahan dan tentunya buat kebaikan bagi warga Jakarta khususnya. Nah, silakan untuk Mas Robi, kesan harapan ke depannya seperti apa? Kalau menurut saya segera hentikan proses pembangunan ini, penuhi dulu aturan-aturan yang mengatur perizinannya semua. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih untuk Mas Robi Yulianus, Sarjana Hukum, Ketua Deputi Hukum GMBK yang memberikan pesan dan juga harapan ke depannya, termasuk Ketua GMBK Lumajang, Mas Guntur Nugroho. Jadi untuk pembahasan siang ini saya rasa sudah terkupas, biarpun tidak keseluruhannya, tapi menurut saya sudah mewakili keseluruhannya, dan itu mewakili suara masyarakat yang Jakarta yang mengadu kepada GMBK. Mungkin ada satu lagi Mas. Oh ya, silakan sebelum kita tutup. Ada yang kita lupa tadi ya, dampak sosial yang terjadi yaitu dari masyarakat UMKM. Jadi kemarin itu masyarakat yang memiliki kios-kios lapak-lapak UMKM, warung-warung dan semua jualan-jualan di pemandian di dalam itu. Iya. Sekarang semenjak pemandian ini harus diusir, digusur, dan nantinya pengelola yang akan membangunnya
Terus si pemilik-pemilik kios yang kemarin harusnya menjadi menjadi pengusaha-pengusaha itu, masyarakat yang menjadi pengusaha besok akan dijadikan kulinya. Jadi dibayar 60 untuk menjaga kios-kios yang dikelola oleh yang dikelola oleh pengembang. Saya kira ini lebih miris lagi ini. Sadis juga ternyata ya. Ya itu namanya. Mudah-mudahan ini segera selesai. Jadi kalau seperti itu saya rasa ini bukan cuma menindas, menginjak, tapi kayaknya kalau menurut saya juga menyembelih warganya sendiri kan itu. Ya iya, enggak bahasa kasar, kita pakai bahasa kasar aja, menyembelih warganya sendiri. Wah, ini perlu menjadi perhatian khusus itu tentunya. Ya semoga kedepannya ada perubahan. Jadi keluhan warga itu bisa tersampaikan melalui GMPK. Tentunya itu ya harapan kita semuanya ya. Dan acara live ini bisa menjadi satu perhatian bagi kita semuanya dan bisa menjadi perhatian bagi APH dan juga pemerintah kabupaten terkait adanya permasalahan di Desa Jogarto. Mungkin ada yang disampaikan lagi, ada tambah lagi sebelum kita tutup? Oh iya. Baik, sebelum kita tutup itu tadi ulasan terkait dengan kisruh dana 5 miliar terkait pembangunan pemandian sumber takir Desa Jogarto, yang mana ini adalah merupakan suara warga Jogarto yang menjerit mengadu kepada GMPK. Dan tadi kita saksikan sendiri ada sambungan seluler, sambungan melalui telepon suara warga Jogarto yang menyampaikan keluhannya, dia terdampak langsung di dekat lokasi. Jadi ini perlu menjadi perhatian khusus. Untuk itu yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan oleh narasumber itu adalah satu acuan bagi kita semua bahwa kedepannya hal-hal seperti ini perlu diperhatikan oleh desa-desa yang lain, jangan sampai terjadi. Karena apapun ceritanya, sebetulnya program kita sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh desa. Cuman yang kita sayangkan kenapa di sini ada unsur KKN-nya dan indikasi untuk memperkaya oknum-oknum tertentu. Jadi kesejahteraan rakyatnya justru akan dipanggal untuk kesejahteraan orang-orang tertentu. Jadi ini yang kita perlu untuk garis bawahi dan perlu diperhatikan. Baik, saya rasa cukup. Jadi untuk kedepannya kita live, mungkin bersambung live kedepannya, mungkin perkembangan kasus ini. Yang jelas untuk GMPK meneruskan permasalahan ini ke ranah hukum, yaitu diteruskan penanganannya kepada APH yang terkait nanti seperti apa kelanjutannya itu sudah kewenangan dari APH. Kan seperti itu ya. Jadi tetap semangat ya, GMPK semangat ya terkait masalah ini. Ya jangan sampai kendor. Jadi seperti motonya Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Jadi hal-hal seperti ini dibuat kesempatan bagi oknum-oknum tertentu, oknum pejabat. Jadi untuk mencari keuntungan di bawah penderitaan warganya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semangat, semangat, dan semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!